video kali ini kita mau bikin podcast Deep Talk. Pertanyaannya coba Tantangan besar apa yang kamu hadapi akhir-akhir ini? Tantangan terbesar sekarang Yang akhir ini kamu hadapi? ya buat masuk ke kuliah. Ya, tantangannya kan banyak saingannya, terus mungkin dari akunya belum ada rezeki buat keterima di SNBP. Jadi ya insya Allah ngejar di UTBK dan ya semoga ditakdirkan buat keterima di PTN. Sama ya kadang aku suka pesimis gitu bakalan nggak tahu keterima atau enggak, soalnya karena memang dari diri aku sendiri tuh belum benar-benar full gitu buat belajar gitu, nggak kayak orang yang lainnya kayak sampai setiap hari gitu belajar, ikutan bimbel atau gimana pun. Sedangkan aku sendiri ya kan satu Indonesia ya, sedangkan aku sendiri aku masih belum 100% lah. Tapi aku belajar juga ya, katanya kita tuh jangan mengukur pencapaian kita sama orang lain. Jadi usaha kita jangan diukur sama usaha orang lain. Jadi ya udah usaha kita, tinggal kita mau yang penting kita udah usaha sama berdoa itu udah cukup. Hasilnya mah gimana entar jalannya Allah begitu. Kurang lebih sama lah ya, karena kita tuh sama-sama kelas 12 ya, mau lanjut kuliah. Terus bingung juga kayak kedepannya bakal gimana. Aku masih apa sih tantangannya, karena aku kan udah nggak ikut UTBK, jadi aku tuh ngerasa insecure karena aku bakalan swasta kantor. Kayak insecure aja teman-teman aku ntar pada lolos di negeri, sedangkan aku kuliah di swasta gitu. Jadi kayak rada insecure gitu. Ini dulu swasta gitu tuh halus. Kamu nih, boleh dong ya kameranya. Nah, ayo kita talk show. Aku ya sama dari menghadapi UTBK itu, mana kan UTBK dari ada angkatan sebelumnya gitu ya. Terus kan otomatis mereka pastinya lebih maksimal dari sisi persiapan. Terus kita kan waktu awal-awal masih ngarep di SNBP, jadi nggak terlalu belajar kuat dari UTBK-nya. Paling dari itu apa sih, banyak pikiran dari kedepannya nanti kalau nggak keterima di UTBK gimana. Kalau takut salah pilih jurusan. Nasihat apa yang akan kamu berikan kepada diri kamu yang berusia 18 tahun? Harus kuat, jangan insecure, terus harus percaya diri. Aku juga sama sih, karena aku orangnya insecurean, terus overthinking, karena aku takut kedepannya geningan aku ntar jadi apa. Terus aku tuh gampang banget mikirin omongan orang. Kalau misalkan orang lain ngomongin aku kayak gini, terus kalau ada orang lain yang ngeliatin aku suka berpikiran orang itu tuh gak suka sama aku. Jadi overthinkingan, terus insecure. Jadi mungkin aku pengennya ya jangan terlalu overthinking, terus harus percaya diri juga. Aku ntar pas udah 18 tahun dikurangin gengsinya, jangan membandingkan pencapaian aku sama orang lain gitu. Tapi emang tahu susah banget ya, kayak kita tuh terus sekarang tuh banyak banget yang gengsi, kayak kalah sama gengsi, apa gengsi gitu. Jadi giatlah belajar ya, karena banyak banget saingannya. Semangat guys, ini Mei, para pejuang UTBK. Kalau untuk diri aku sendiri kan udah umur 18 ya, jangan terlalu banyak pikiran, terus jangan Bentar kan tuh juga. ya nanti asam lambungnya naik, terus pusing sakit kepala. Terus jangan terlalu pesimis akan pencapaian diri kamu sendiri ya Nabila. Terus ya harus yakin gitu kalau kamu itu bisa. Apa yang membuat orang terkejut saat mereka mengenalmu? Kalau aku mah orang lain pertama ketemu teh pasti first impressionnya tuh kayak kakaknya galak dan sobar. Ternyata Itu ya gimana kali ya? kalau enggak sih. Enggak. Tapi emang Alpi tuh orangnya pendiam guys, jadi kan kita duluan yang mulai. Kalau enggak tuh diem. Tapi orangnya gila juga sih, tapi ya emang sih aku banyak yang bilang mukanya jutek, judes gitu. Padahal aku enggak, aku tuh friendly guys gitu. Jangan bawa orang bisa. Ya maaf. Ya
ya, gampang berbaur sama orang, tapi emang bukan anak kieu gini ya. Kayak Kursi. apa sih bulak belek kata orang Oh. ngelihatnya gitu. We are Scorpio. Ya kalau first impression kata orang ya ke diri aku sendiri itu jutek, tapi kalau terus ya nggak terlalu banyak ngomong gitu. Kalau belum deket, kalau udah deket ya banyak ngomong. Tapi ya aku baru tahu dia tuh galak juga tuh. Dia tuh ya di kelas kalau misalkan nggak ini teriak kayak anjir, cik naon cik komando apa sih komando pas Ibra. Dulu emang jutek, terus kalau galak emang galak sih. Emang. Ini sih kayak usil gitu, usilnya teh kayak monyet. Apa pandangan hidup kamu yang berubah seiring berjalannya waktu? Dulu aku benar-benar yang tahu aku tuh kayak soalnya aku tuh suka sering curhat ke Bilah ya. Dulu tuh aku tuh insecure, bener-bener setiap hari aku nangis gara-gara aku insecure terus sekarang kayak terus suka dibilangin sama Bilah sama Lydia, karena Alfi aku jarang chatan sama Alfi, jadi enggak kayak suka dibilangin kayak jangan insecure. Terus aku tuh suka banget sama orang yang long text. Bila dulu tuh long text Love banget. language untuk affirmation itu bukan orang yang sembarangan. Ya. Terus aku mulai ngerti dan belajar. Dulu tuh aku insecure, sekarang udah kayak belajar buat nggak insecure, percaya diri dikit-dikit. Tapi sebenarnya masih insecure, tapi ya udah aku sekarang baru ngerti insecure teh jangan cuma nangis doang, tapi kita tuh harus berusaha jadi kayak lebih positif lagi lah mikirnya gitu. Dunia ini keras. Gak ada, kalau hidup aku mah paling kayak cuma nyadar aja kalau misalkan sekarang tuh dunia makin keras. Menurut aku ya semakin bertambah usia kan bentar lagi juga udah lulus ya, makin terlihat gitu. Jadi orang tua kita juga suka banyak cerita gitu ke kita. Kalau dulu mah kan enggak ya, kayak berasa nutup-nutupin lah karena kitanya tuh masih kecil gitu, dianggap masih kecil. Kalau sekarang ya orang tua tuh cerita ke kita gitu, jadi kita tuh mau berusaha bantu tapi gimana gitu. Yes, benar-benar. Jadi Karena aku kan emang dekat juga sama orang tua, suka cerita gitu. Tapi kayak jadi pressure ke kitanya, kita harus ngasih saran apa gitu nih ya. Anjir nangis cowok. Iya. yang udah nggak nangis menangis Nangis aja. aja. Ternyata kayak aku tuh dulu suka mikirin banget pandangan orang lain ke aku, kayak aku harus jaga image, kayak jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Dan ternyata orang lain itu nggak peduli sama diri kita, mereka tuh lebih peduli sama dirinya sendiri. Jadi kayak ya udah lakuin apa yang kamu mau, apapun yang kamu suka, apapun yang bikin kamu senang dan bahagia. Jika kamu bisa bertukar kehidupan dengan selebriti manapun, siapakah selebriti itu? Mau di Ayunda Ya elah, sama udah pintar udah itu Paul mah Mares. Aku Nikita Willy. Iya, pokoknya itu. Iya, Punya family man, terus kerja keras, dia mikirin ke depannya tuh kayak gimana. Terus Nikita Willy sendiri juga belajar parentingnya bagus banget buat anaknya. Ya itu kayak kebanyakan banget ya sih dia. kayak mereka. Nah, jika kamu bisa tinggal dimanapun di dunia ini, di manakah kamu akan tinggal? Aku Maldives. Swiss. ya Swiss juga. Kepikiran lagi aku di Indonesia aja. Kalau nggak di Swiss, di Mekah. Masya Allah. Tabarakallah. Pesan dan harapan kalian untuk kedepannya gitu. Sekarang kalian mau apa ngelanjutin UTBK? Aku berharap, aku juga berdoa ya, saran juga buat ngerjainnya, lulusnya ntar ya lulus di PTN yang kalian inginin. Ya jadi ikut senang aja gitu dengan pencapaian teman-teman terdekat aku gitu. Takut banget dengan segala apa ya baiknya gitu orang tua aku, tapi aku tuh nggak bisa ngebayar semuanya gini. Jadi ya berharapnya aku dikasih rezeki yang lebih buat orang tua aku nanti. Amin. Dunia perkuliahan, aku cuma pengen pesan karena kan mungkin beda-beda keterimanya, jaga pergaulan, jangan sampai terjerumus ke yang nakal-nakal. Tetap jadi diri kalian sendiri yang aku kenal gitu. Tetap jaga ibadahnya, sayangin orang-orang yang terdekat kalian gitu. Kamu suka mikir kayak gini nih,
Kayak aku teh udah nemuin temen ya yang nyaman buat aku, kayak terus sekarang pisah, terus kan aku kayak sedih-sedihan ke kalian, terus ntar kalau aku sedih ntar ke siapa gitu, terus ntar kalau aku sedih ntar ke siapa. Buat kalian sehat-sehat ya di sana, semangat selesaiin kuliahnya sampai lulus nanti. Pesan dan harapan saya untuk teman-teman terdekat saya selama ini, ya terima kasih udah bisa bareng-bareng bersama selama 3 tahun dalam suka maupun duka. Makasih juga udah nerima aku gitu apa adanya, meskipun udah ngeliat sisi buruk aku yang sangat-sangat buruk ya. Makasih gitu udah masih mau menerima. Terus kalian ya semangat untuk menggapai cita-cita dan mimpi kalian di masa depan nanti kita bakalan balik lagi di versi terbaik dari diri kita. Terus ya jangan lupa buat ibadah juga, jangan lupain orang-orang yang pernah kalian sayang, orang-orang yang ada di dekat kalian, mau kalian lagi berusaha juga, mau sedih ataupun senang, jangan lupain orang-orang tersebut. Tuh. Sehat-sehat selalu, harus selalu bahagia juga. Di saat kalian bahagia, aku juga ikut bahagia. Sweet. Boleh Tina. Ibu dan bapak saya semoga sehat selalu, panjang umur, semoga bisa melihat anak-anaknya bisa sukses. Tunggu dulu anak-anaknya sukses dulu. Terus ya meskipun umur ibu sama bapak udah terbilang udah tua gitu, kitanya juga bakalan susah buat nargetinnya. Umur emang gak ada yang tahu ya, ditunggu dulu kita sukses dulu biar bisa kita ngebanggain orang tua kita. Buat teteh aku semangat buat kerjanya, meskipun banyak halangan rintangan, banyak keluh kesah, gak apa-apa cerita aja. Semoga mendapatkan jodoh secepatnya ya. Amin. Ya. Nanti bilang sun. So sekian kita di talk hari ini. Dia masih nangis gara-gara kamu bilang, aku juga nangis. Oke, sekian ya video kita hari ini. Bye bye, see you vlog ya guys, dadah.